Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali tipe kepribadian dosen pembimbing. Saya beri judul, yuk kita kenali tipe kepribadian dosen pembimbing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa berkomunikasi dengan tepat gitu. Karena sering ada yang bertanya, Bu, kenapa ya saya kok mendapat pelayanan yang tidak menyenangkan, sementara teman yang lain kok kelihatan bimbingannya asik-asik aja misalnya. Nah, sebetulnya mungkin terletak pada bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan dosen pembimbing itu. Jadi bagi teman-teman yang mudah menyesuaikan, mungkin nggak perlulah mengenali lebih jauh gitu. Tapi bagi teman-teman yang punya keterampilan rendah di dalam penyesuaian diri, yuk kita coba bagaimana caranya mengenali tipe dosen pembimbing. Nah, saya ingin melihat dari 4 ya tipe kepribadian dosen pembimbing itu. Ada dari segi sanguinis, 2 koleris, 3 melankolis, dan flegmatis. Nah, nanti kalau pembimbingnya ini kamu lihat tipenya seperti apa, karena ini akan berpengaruh juga dari pola pengasuhan, nanti pola bimbingan dosen pembimbing tipenya seperti apa. Kita lihat yang tipe sanguinis ya. Saya ambil contoh-contoh tipe ini, tidak semuanya dari tipe ini, yang penting adalah yang berhubungan dengan proses bimbingan. Nah, yang sanguinis tipenya itu adalah inovatif dan kreatif. Orangnya itu energik, friendly ya, mudah bergaul, mudah berteman. Jadi senang ketemu kamu sebentar aja mungkin bisa cepat akrab. Nah, orangnya itu senang bercerita ya. Jadi kamu harus memahami itu, selalu optimis dan mudah beradaptasi. Nah, kalau kamu ketemu dosen pembimbing yang inovatif dan kreatif, kamunya tidak inovatif dan tidak kreatif, maka tidak cocok. Ya, jadi kamu harus menyesuaikan diri. Lalu kalau misalnya dosen pembimbingnya sanguinis, itu tipenya orangnya cenderung selalu optimis, kamu datang dengan membawa selalu perasaannya pesimis, ya nggak cocok. Jadi pasti ada sesuatu yang nggak enak hubungannya. Lalu tipe sanguinis ini adalah orangnya energik, ya, mudah bergerak, mobilitasnya tinggi. Nah, kamu harus menyesuaikan diri. Kalau enggak, nanti akan tertinggal. Sepertinya tidak dilayani, mungkin karena kamu santai gitu. Jadi saya ulangi ya, yang kalau kamu ketemu dosen pembimbing tipe sanguinis, tipenya kan inovatif, kreatif, energik, friendly, senang bercerita. Nah, kalau senang bercerita, kamu harus mendengarkan, jangan dipotong gitu. Mendengarkan dengan baik, sabar, apa yang diceritakannya. Bisa jadi pada saat pendahuluan bercerita tentang sesuatu pengalamannya, baru nanti proses bimbingan. Nah, kamu harus sabar, ekspresinya harus jujur mendengarkan. Jangan kamu memikirin apa aja kepentingan sendiri, dosen yang bercerita tidak disimak, misalnya begitu ya. Lalu mudah beradaptasi tadi. Nah, sekarang yang kedua, tipe koleris, yaitu tegas, memimpin, dan senang to the point, jadi tidak senang bertele-tele. Bergeraknya cepat, yaitu tadi mobilitasnya sangat tinggi. Lalu senang ada perubahan, selalu berubah. Dan tipe koleris ini adalah seorang motivator ulung. Nah, kamu bersyukurlah kalau dapat yang tipe seperti ini, pasti sering dimotivasi. Nah, jadi saya ulangi, tegas, memimpin, to the point, mobilitasnya tinggi, memiliki tujuan yang jelas, setiap sesuatu harus jelas tujuannya, senang melakukan perubahan, dan merupakan motivator yang ulung. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kamu amati, berarti kamu harus menyesuaikan. Ya, misalnya contoh, kalau senang to the point, ya kamu jangan bertele-tele, jangan banyak basa-basi. Kalau kirim pesan, nggak usah terlalu banyak basa-basi, karena tipe koleris tidak senang seperti itu. Cukup dengan salam, lalu apa tujuanmu? Ya, jadi tegas, memimpin, to the point,
senang perubahan, motivator yang ulung. Jadi kalau kamu ketemu beliau, kamu nggak melakukan sesuatu perubahan, itu saja lambat sekali. Ya, katakanlah seperti sampah basah, sulit dibakar semangatnya, yang nggak cocok, nanti agak lama nanti proses pembimbingannya. Yang ketiga, tipe melankolis. Nah, tipe melankolis itu yang pertama adalah perfeksionis ya. Jadi senang pekerjaan itu harus baik, bermutu tinggi. Kemudian suka menganalisis, sensitif, peka perasaannya, lalu memiliki standar yang tinggi kalau suatu pekerjaan atau apapun. Bercita rasa tinggi, menyukai data, menunda pekerjaan sampai waktu yang tepat, dan orangnya itu teliti dan tertib. Nah, kalau kamu ketemu dosen pembimbing seperti ini, saya lihat ya, yang pertama, perfeksionis. Terus kamu kerjanya asal-asalan, ya pastilah pekerjaanmu akan sering ditolak. Jadi sesuaikanlah, kamu harus mempunyai pekerjaan yang bermutu tinggi gitu. Lalu yang kedua, peka perasaannya gitu ya. Jadi kamu harus memahami itu. Yang berikutnya adalah memiliki standar yang tinggi. Tadi ya, karena perfeksionis, maka standar penulisan skripsimu itu harus standar tinggi ya. Bukan tipe yang ada di angka 70, jadi harus angka 80, 90, bahkan kalau perlu 100 gitu. Jadi standar kerjanya harus bermutu tinggi. Lalu sangat menyukai data. Nah, kalau bicara dengan tipe melankolis, kamu jangan pernah menggunakan kata saya pikir Bu, saya pikir Pak, saya kira, oh dikira gitu. Itu nggak bisa, harus berdasarkan data dan fakta gitu ya. Jadi menurut pengalaman saya misalnya, bahwa saya melihat ini misalnya. Saya pernah baca Pak, di dalam buku ini ada sekian persen orang melakukan ini gitu. Jadi ada data, bukan kirain, oh dikira gitu ya. Perasaan saya itu semua bukan berdasarkan data. Kemudian tipenya adalah teliti, sangat teliti. Jadi kalau kamu membawa draft skripsimu, pasti akan dibaca dengan teliti. Beruntunglah kamu akan mendapatkan pelayanan dengan baik, dibaca dengan teliti. Dan biasanya orangnya itu adalah tertib. Jadi nggak bisa kamu kejar-kejar seenaknya, kapan sesukamu, tapi buatlah janji terlebih dahulu untuk bertemu. Kalau sekarang online misalnya mau telepon, buatlah janji dulu. Tapi kalau WA kan bisa kapan aja ya. Yang penting kan kamu kirim pesan, persoalan dijawabnya itu adalah terserah dosen pembimbing kapan, jam berapa akan menjawabnya. Baik teman-teman sekalian, yang terakhir tipe flegmatis. Nah, ini pembawaannya itu adalah tenang, bijaksana, pendengar yang baik. Jadi berbeda dengan yang sanguinis. Kalau sanguinis, dosennya itu senang bercerita, mungkin banyak bicara, kamu yang mendengar. Tapi kalau flegmatis justru kebalikannya, dia lebih senang mendengarmu bicara. Jadi kamu harus berbicara banyak, menjelaskan sesuatu apa yang kamu tulis. Kemudian sangat menghindari masalah. Jadi kamu janganlah banyak berdebat dengan tipe flegmatis ini misalnya. Jadi harus menggunakan fakta dan data, karena dia nggak senang ada konflik gitu ya. Kemudian mudah bergaul ya. Kemudian tipe flegmatis ini tidak suka didesak gitu. Jadi kalau kamu mengirim pesan, pesannya itu jangan mendesak gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak gitu. Karena orang tipe flegmatis ini itu tadi tenang, bijaksana, pendengar yang baik. Jadi sesuaikanlah dengan tipe-tipe ini. Nah, pertanyaannya bagaimana Bu kita tahu tipe-tipe ini dari dosen pembimbing? Pertama, kamu bisa bertanya kepada teman-temanmu yang sudah pernah dibimbing, kepada kakak kelas, atau pernah kamu kuliah dengan dosen tersebut, atau ya berdasarkan pengalaman, mungkin pada tahap-tahap awal bertemu kamu sambil amati ya bagaimana tipe
ataupun kemauan dosen pembimbing ini seperti apa, kenali tipe-tipenya. Dan biasanya ini akan berkaitan erat dengan bentuk tubuh ya, tinggi, kurus misalnya dan sebagainya. Pelajari aja ya, apakah dosenmu itu tipe orang yang santai, kaku, otoriter, ataupun misalnya ya easy going aja gitu. Kapan kamu mau ketemu, kapan kamu mau telepon, kapan kamu mau WA, dinikmati aja. Misalnya nggak pernah dimarahi, misalnya harus ada batasan jam-jam tertentu, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau mengirim pesan di WA kan itu yang penting jangan mengganggu waktu istirahat ya, itu aja. Nggak jadi masalah kan itu, kamu mengirim pesan, cuma jangan terburu-buru ingin segera dijawab, karena dosen pasti juga banyak pekerjaannya dan mungkin pesanmu akan dijawab bisa segera, bisa ditunda waktu jamnya, bisa ditunda hari gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu tipe pembimbing yang bisa kita kenali, dan kaitannya adalah dengan kebutuhan komunikasi kamu dengan dosen tersebut supaya komunikasinya pas gitu. Jangan sampai ketemu dosen pembimbing yang selalu optimis, kamunya pesimisan gitu. Ketemu dosen pembimbing yang punya kriteria tinggi mutunya, kamu kerjanya asal-asalan gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi sesuaikanlah secara bertahap supaya cocok, proses bimbingannya lancar ya. Jadi itu maksud saya membahas ini. Nah, bagikan kepada teman-teman yang sedang melakukan proses bimbingan, dan mudah-mudahan cepat lulus. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.